Halo partners, selamat datang di Poin Merbabu Insight. Kali ini kita akan belajar tentang memahami orang lain. Dengan memahami orang lain, kita pun akan bisa membantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu, kita sekarang akan belajar dari insight yang didapatkan Mbak Ita di buku Supernova karya Dewi Lestari yang akan dibahas dari sudut pandang psikologis. Yuk langsung saja tonton. Salah satu hal menarik yang ditemukan Mbak Ita di buku Supernova adalah berempati. Yuk simak apa yang didapatkan oleh Mbak Ita dari buku Akar. Di Akar ini dia ceritain tentang seorang anak yang dia nggak tahu siapa orang tuanya, kemudian dia dibesarkan di satu wihara. Ketika dia dewasa, dia tetap pengen cari tahu siapa dia sebenarnya, jadi kayak pengen cari jati dirinya gitu. Nah, dia keluar, dia menjelajahi beberapa dunia, bangsa sih, dia keluar Indonesia, di Indonesia dia di beberapa tempat gitu, kemudian tapi dia tetap ngerasa dia nggak nemu nih, dia sebenarnya siapa, dan ada di titik juga dia pengen mengakhiri hidupnya gitu. Ada permasalahan yang membuat dia ngerasa dia nggak sanggup menghadapinya gitu. Tapi sampai di satu titik dia juga merasa dia bertemu dengan orang-orang yang bisa memahami dia dengan gaya hidupnya dia, yang dia akhirnya nggak punya rumah tempat tinggal, nggak punya siapa-siapa. Kemudian dia juga merasa bahwa dengan bertemunya dia bersama orang-orang yang ada di jalanan seperti hidupnya dia ngerasa ada penerimaan gitu. Nah, di situ di salah satu setnya buku ini dia bercerita tentang kehidupan anak punk karena jalanan gitu. Nah, sebelum baca buku ini aku punya persepsi sendiri tentang apa itu anak punk gitu ya, yang pasti di kepala aku itu negatif. Nah, tapi ketika baca buku ini ada sudut pandang yang membuatku berpikir ulang gitu. Misalnya, dulu aku berpikir bahwa mereka memilih itu buruk banget ya nanti masa depannya gitu. Dan ketika mereka ada di dalam komunitas itu, berarti mereka sebenarnya kenapa mereka mau memilih itu gitu. Berarti itu salah dong memilih jalan seperti itu gitu. Tapi ketika baca itu, dia memaparkan bahwa anak punk itu ada loh yang sebenarnya hidupnya dia kuliah di universitas negeri terkenal di Indonesia, tapi dia memutuskan keluar dan hidup di jalanan. Karena itu tadi, pengen kebebasan yang dia dapatkan di jalanan itu gitu. Atau orang-orang yang memang dari ketika dia kecil, dia nggak punya orang tua. Jadi dia harus hidup di mana gitu. Nggak ada pilihan lain, dia harus hidup di jalanan dengan orang-orang yang memang menerima dia juga dengan kondisi itu gitu. Atau ada yang memang dia hidup dari keluarga, dia punya keluarga tapi tidak harmonis. Dan akhirnya pilihan untuk hidup di jalanan bersama teman-teman yang membuat mereka nyaman, itu adalah pilihan yang membuat mereka juga tetap bisa menikmati hidup gitu. Jadi sudut pandang itu benar-benar diubah, dan aku bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan mulai memahami ketika orang memutuskan dan memilih sesuatu. Ada sesuatu yang tidak aku alami sehingga ketika aku tahu lebih banyak, aku jadi bisa paham kenapa keputusan itu diambil gitu. Itu salah satu contoh. Nah, ternyata dengan memahami orang lain, kita juga bisa mengubah sudut pandang kita dan melihat apa yang sebelumnya belum bisa kita lihat dengan pengalaman kita. Lalu, mengapa sih melihat perspektif orang lain itu merupakan hal yang penting? Ini ada sesuatu yang sulit dilakuin ketika kita nggak punya pemikiran yang terbuka gitu ya, tentang bagaimana sih hidup orang lain yang sebenarnya berbeda dengan hidup kita, bagaimana pengalaman orang lain yang juga berbeda dengan kita gitu, mempengaruhi bagaimana dia hidup saat ini dan ketika dia datang ke kita gitu. Nah, satu yang aku rasain juga ketika kita melihat dari sudut pandang yang sangat berbeda dari lingkungan yang ada di sekitar kita, itu akan membuat kita tidak mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain. Kalau menghakimi itu kan berarti kayak tema kita sudah menjudge yang dia lakuin ini salah gitu, karena tidak sesuai dengan nilai yang aku punya gitu. Atau yang aku lakuin ini benar,
karena aku sudah menjalankan sesuai dengan nilai yang aku punya gitu. Tapi kita tidak melihat bahwa dari sudut pandang orang lain, kita punya pengalaman yang berbeda, dia juga punya nilai benar salah yang berbeda juga pastinya gitu. Tapi ketika kita punya sudut pandang untuk bisa melihat dari sudut pandang yang lebih banyak dan lebih luas, di situ aku ngerasanya kita akan bisa semakin menerima bahwa ada loh yang berbeda dengan kita gitu, dan tidak harus saklek bahwa yang kita pikirkan itu selalu benar, terutama ketika kita bicara dalam interaksi untuk membantu orang lain gitu. Nah, yang kita butuhkan itu tadi open minded. Gimana kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, keinginan kita untuk terbuka dan mencari tahu. Jadi, dengan kita membuka diri, kita pun belajar untuk tidak memaksakan perspektif kita pada kehidupan orang lain. Cara agar kita bisa membuka diri adalah dengan berempati kepada orang lain. Yuk simak pembahasan Kak Ita mengenai bagaimana cara melatih empati kita. Kalau empati, kita bisa lihat 2 tahapnya ya. Kita ngerasain dulu perasaannya. Misalnya dia cerita tentang aku sedih gitu. Sedih yang seperti apa sih yang dia maksud, kita ngerasain. Kemudian yang berikutnya itu baru kita sampai di tahap kita bisa melihat dunia yang dia lihat itu seperti apa dari sudut pandang dia. Gitu. Nah, itu tadi pasti ketika kita nggak bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita nggak bisa masuk ke tahap ini, gitu kan. Nah, tapi untuk bisa masuk ke tahap ini, dulu kalau kita di kelas selalu dibilang itu ada sebuah proses pembelajaran panjang yang akan terasah seiring banyaknya kita berinteraksi juga dengan orang lain, gitu. Tapi satu yang aku highlight juga dari pernyataan itu adalah kalau kita mau, gitu. Karena kalau kita nggak mau, tetap kita akan berdiri dengan nilai yang menurut kita benar itu gitu, karena banyak orang yang sebenarnya tahu ya konsep-konsep bagaimana membantu itu, bagaimana menolong orang lain. Kayak tadi Mas Hari bilang, pengetahuan itu banyak gitu yang dimiliki, tapi bagaimana akhirnya kita mendelivernya supaya orang itu nyaman dengan empati kita pada mereka, itu adalah sebuah proses perjalanan yang sangat panjang menurutku pribadi. Dan itu dari buku ini aku belajar ada tokoh-tokoh di dalam buku ini yang bisa menerima tanda kutip ya, seburuk apapun lingkungan menilai temannya di situ, dia bisa melihat atau menerima orang tersebut dengan apa adanya dia, dan orang ini merasa nyaman dan diterima dengan cara itu gitu. Nah, di situ aku belajar sudut pandang itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku tadi, dan bagaimana orang akhirnya merasa nyaman dengan kita, karena kita bisa menunjukkan bahwa kita merasakan apa yang dia rasakan, dan kita bisa melihat dari sudut pandang yang saat ini dia sedang lihat, gitu. Bukan dari pengalaman dan bukan dari apa yang sedang kita pribadi alami, gitu, tapi justru dari bagaimana dia melihat dan apa yang dia sedang rasakan saat ini, sehingga dia merasa ada orang yang juga punya pemikiran seperti aku, dan aku nyaman, sehingga dia bisa merasa bahwa kehadiran kita itu memang membantu dia untuk bisa lebih baik. Nah, jadi kalau dirangkum, agar kita bisa membantu orang dengan lebih baik, kita bisa belajar untuk membuka diri, memahami perspektif dan pengalaman orang lain, dan menerima apa adanya. Kuncinya adalah kita harus mau belajar. Yuk tonton lebih lengkap mengenai insight yang didapatkan Mbak Ita dan pertanyaan-pertanyaan lainnya di video live streaming Poin Merbabu 11, Belajar Memahami untuk Membantu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami dan like video ini. Partners juga dapat mengunjungi media sosial dan website kami untuk konten pengembangan diri dan informasi mengenai program-program kami. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video Poin Merbabu Insight Series selanjutnya.